Baik sahabat YouTube, jumpa lagi dengan aku Sofyan di channel Maidon Sofyan TRK. Kali ini aku mencoba berbagi tips trik bagaimana agar laptop kita itu awet. Nggak gampang rusak LCD-nya, nggak gampang rusak keyboardnya, nggak gampang rusak baterainya, dan hal-hal lain deh yang bisa merusak laptop kita. Soalnya banyak ya, teman-teman tuh yang datang nyervis ke tempat servisan ya, ke tempatku lah ya. Itu rata-rata kalau bukan LCD, keyboard, baterai, ya itu-itu aja. Mentok-mentok nanti juga ujung-ujungnya sampai charger pun harus diganti. Oke. Kali ini aku mau coba berbagi tips. Tapi buat teman-teman yang baru saja singgah di channelku, dukung aku ya dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan update video baru. Dan ya, ada 7 poin yang perlu kalian hindari ketika kalian memiliki laptop. Yang pertama, jangan biasakan menutup LCD laptop secara langsung ketika kalian baru saja mematikan laptop kalian. Kenapa? Ya, ada 2 kemungkinan yang berpeluang untuk merusak perangkat laptop kalian. Yang pertama, ketika baru saja kalian mematikan laptop kalian, maka LCD dari monitor laptop kalian itu masih panas. Ketika masih panas, kalian langsung tutup. Pertama yang berpeluang rusak, ya monitor LCD-nya. Yang kedua, keyboard yang kena tindis oleh monitor yang panas. Akhirnya, keyboard itu di dalamnya itu berisi karet. Ketika kena panas bisa ngembang. Ketika ngembang, nah disitulah peluang besarnya dia akan mencet sendiri, atau malah nggak berfungsi, atau up fungsi. Belum lagi dipencet sudah kepencet sendiri, yang akhirnya ujung-ujung ada kan teman-teman punya laptop baru saja dibuka sudah bunyi tut, atau baru buka tiba-tiba mencet sendiri masuk ke BIOS padahal nggak ada dipencet. Ya itu menurut kalian nggak dipencet, namun realitanya keyboard ternyata entah tombol F2 atau Del atau tombol yang lain ternyata mencet sendiri karena karet dari keyboard kalian itu melar, yang disebabkan karena monitor yang masih panas kalian langsung tutup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan charger laptop ketika kalian masih memakai. Kenapa? Itu juga berpeluang besar untuk merusak kalian punya baterai. Berikut juga chargernya. Kenapa? Ya, ilustrasinya begini. Baterai yang ketika kalian hidupkan, konsumsi dari laptop kita itu memakan arus voltase juga dari baterai kita. Sementara di charger juga, maka yang terjadi bisa low bed nantinya. Kenapa? Karena daya tahan baterai akan semakin berkurang. Maka langkah baiknya buat kalian yang memiliki laptop, kalau kalian mau charger laptop kalian, usahakan ketika sudah mati. Atau mau nggak mau nih, kerjaan masih belum selesai, namun kalian mau melanjutkan pekerjaan kalian, sementara baterai kalian sudah low. Satu-satunya jalan agar, yang pertama ya, agar kalian punya baterai laptop dan charger kalian tetap bisa berfungsi dengan baik, awet, satu-satunya jalan adalah mencabut baterai laptop kalian. Jadi, cucukkan baru kalian cabut. Tapi ingat ya, itu beresiko. Kenapa? Ya, resikonya di hal yang ketiga. Yang ketiga apa? Jangan biasakan memindahkan atau membawa laptop dalam keadaan hidup. Sekalipun itu slip ya, sekalipun slip. Kenapa? Ya buat kalian yang masih memiliki laptop lama yang masih belum memakai SSD, yang mana laptop kalian masih menggunakan hard disk. Ingat ya di video sebelumnya, hard disk sistem kerjanya adalah menggunakan mechanical cakram disk, yang mana akan beresiko tergores, nantinya terjadi back sector di hard disk kita. Jadi yang ketiga ini juga bisa disebabkan oleh charger tadi. Kalau kita memaksakan diri, ini lagi kerjaan masih belum selesai, kita dipaksa untuk melanjutkan pekerjaan kita di laptop kita, namun kita berpikir takut baterai kita mau awet nih, karena pemaparanku tadi katanya Mas Sofyan itu biar awet harus dicabut. Ya salah juga kalian, kalau pas lagi hidup langsung kalian cabut, ya tetap harus kalian matikan dahulu. Simpan dulu data-data kalian, matikan dahulu, kemudian kalian buka baterainya, kemudian kalian cucukkan kembali, kalian hidupkan. Jadi tanpa baterai, maka baterai kalian awet. Namun ada resiko negatifnya juga. Apa itu ya? Ketika mati listrik tiba-tiba akan beresiko tetap ke hard disk. Sama, tetap yang kita jaga juga hard disk. Hard disk juga mahal bos, juga ya lumayan. Oke, yang ketiga sudah, sekarang yang keempat, yaitu hindarkan kalian menaruh sesuatu di dalam laptop kalian, di celah-celah antara laptop dengan keyboard. Ini kebiasaan biasanya adik-adik perempuan ini, cewek-cewek yang biasa ini ya. Biasanya tuh pulang kuliah, keburu-buru mau pulang kuliah, slip-slip ada kertas dimasukkan di dalam laptop, sehingga antara monitor LCD dengan keyboard ada sesuatu yang membatasi, yang mana harusnya ada jeda renggang antara monitor dengan keyboard, akhirnya ada tekanan. Itu yang pertama bisa menyebabkan 2 komponen itu rusak. Apa itu? Monitor sekaligus keyboardnya. Karena apa? Keyboard semakin lama ditekan tanpa ada jeda waktu untuk kembali, terutama ya kalau ada barang ditaruh kertas, kadang itu ya amplop ditaruh di dalam ditutup. Bayangkan kalian tutup mulai jam 12 siang, pulang kuliah, dibuka lagi besoknya. Ada tekanan, itu membiasakan karet dari keyboard kita akhirnya nggak lentur lagi.
Itu yang menyebabkan keyboard juga rusak dan juga memberikan tekanan juga terhadap monitor sehingga monitor juga LCD-nya berpeluang untuk rusak. Oke, 4 poin sudah aku paparin. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini yang sering juga terjadi di adik-adik cewek ya, perempuan yang terutama ini. Jangan biasakan menghidupkan laptop di atas bantal, di atas kasur atau sesuatu yang sejenisnya ya. Yang sekiranya membuat pengap sirkulasi udara ke laptop kita. Kadang ya, biarpun nggak kasur, nggak laptop, tapi kalau kalian mohon maaf ini yang gembol-gembol jangan taruh di pahanya. Nantinya nggak menguap itu sirkulasi udara fan kalian, laptop kalian ya. Ya, karena yang perlu kita jaga untuk menjaga agar pekerjaan dari prosesor kita bisa optimal, fan prosesor kita bisa optimal adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara laptop itu nggak sama ya. Ada beberapa laptop tuh fan-nya ada di samping. Ada juga sebagian tuh ada di bawah. Nah, kalau yang di bawah kemudian kalian taruh di atas kasur, taruh di atas bantal, atau kalian taruh di sesuatu yang sekiranya menyebabkan dia terjadi pengendapan udara, pengapnya udara, itu akan mengganggu sirkulasi udara masuk ke fan. Akhirnya fan panas, prosesor panas. Yang terjadi apa? Bisa akan terjadi nanti sistem restart sendiri. Karena sistem mendeteksi bahwa saya suhu panas, tidak mampu didinginkan oleh fan. Akhirnya sistem memaksakan diri untuk mematikan diri atau merestart dirinya sendiri. Jadi salah satu sebab kenapa laptop kita sering restart sendiri, mati sendiri. Ya salah satunya bisa jadi disebabkan karena fan yang sudah tidak bekerja optimal. Karena apa fan yang nggak bekerja optimal? Sering kalian gunakan di atas kasur atau di atas bantal. Sehingga kotoran-kotoran debu masuk ke dalam sirkulasi udara fan-nya itu. Akhirnya di situ terjadi pengendapan debu-debu sampai tebal. Akhirnya apa? Ya fan nggak bekerja optimal, panas, prosesor panas. Maka sistem mematikan secara otomatis laptop kita. Oke, yang kelima sudah selesai. Sekarang menginjak yang langkah keenam. Ini juga kebiasaan, biasanya ini juga adik-adik cewek. Apalagi lagi-lagi cewek yang kena ini. Iya, karena kebiasaan di antara mereka. Mereka kebiasaan mematikan laptop dengan cara paksa. Nggak sistem. Itu bisa merusak hard disk kalian. Kalau hard disk kalian sudah bukan hard disk lagi, sudah SSD, it's no problem. Nggak masalah. Tapi kalau kalian menggunakan hard disk, itu berpeluang besar terhadap hard disk kita untuk rusak. Ya, seharusnya ketika kalian mematikan laptop, bukan menekan tombol, tapi melalui sistem tekan shutdown. Kalian tinggal pilih klik start, pilih shutdown. Jangan memencet tombol di laptop kita. Itu akan mematikan secara paksa. Ya, meskipun ada beberapa tipe komputer yang baru-baru sekarang, laptop yang baru-baru sekarang, dia secara otomatis juga ketika dipencet itu, maka dia akan memaksakan shutdown ke sistem. Ada yang demikian sebenarnya. Namun kebanyakan, terutama yang versi-versi laptop lama, ketika dipencet tombol itu nggak memaksa sistem untuk mati. Tidak menyuruh, tidak memerintahkan sistem untuk mati. Namun, ibaratnya ini, ilustrasinya itu begini ya. Jangan biasakan kalian nyuruh anak kalian itu tidur dengan cara nempeleng. Kalau nggak tidur, kalian kempeleng. Sama halnya seperti demikian. Ajaklah dengan halus. Jadi mereka tidur pun dengan nyenyak. Sama. Jadi laptop kalian, kalau kalian itu pencet tombol powernya untuk mematikan, sama kalau kalian tuh maksa orang untuk tidur tapi dengan cara mingsankan mereka, nampar mereka, tempeleng mereka. Tapi kalau dengan cara memang melalui sistem shutdown, maka itulah prosedur yang benar. Itu tidak merusak hard disk yang pertama, dan kedua tidak merusak sistem. Kalau kita menggunakan shutdown, bisa jadi kita sudah bisa mengantisipasi. Kalau ada software yang sedang terbuka, kita akan tutup dulu ya. Karena ada pemberitahuan di situ biasanya toh. Tapi kalau kita menggunakan tombol, itu biasanya nggak mau tahu itu. Akhirnya sistem dipaksa untuk mati. Oke, yang keenam sudah, sekarang yang terakhir, apa yang perlu kalian hindarkan? Ya, ini justru sekarang kebiasaannya cowok-cowok yang suka gamer. Nah, kebiasaan mereka itu gitu. Laptop spesifikasi mereka masih kelasnya ya dengan performa masih ya 2, MHz ya. Dia dengan 2, GHz itu kalian paksakan untuk install software yang berat-berat. Akhirnya laptop kita akan terbebani, apalagi masih belum memakai SD. Kalian masih menggunakan hard disk, itu akan sangat membebani sistem laptop kalian. Yang terjadi akhirnya adalah crash. Jadi kalian diharuskan untuk install ulang lagi. Lumayan bro, install ulang itu juga lumayan. Ditarakan sini itu 80.000 sampai 100.000. Jadi hal-hal tersebut buat teman-teman itu yang perlu kalian ingat dan harus antisipasi ya. Apa saja tadi? Ada 7 hal yang perlu kalian hindari kalau kalian mau laptop kalian awet. Yang pertama, jangan tutup LCD monitor langsung ketika kalian baru saja mematikan LCD kalian. Oke. Yang kedua, jangan charger biasakan pas lagi hidup. Kalau dipaksa memang harus mematikan, ya matikan dulu komputer laptop kalian, kemudian kalian cabut baterainya, kalian cucuk lagi casnya, kemudian kalian hidupkan agar baterai kalian awet. Yang ketiga, jangan biasakan memindahkan atau membawa laptop kalian dalam keadaan hidup. Sekalipun dalam keadaan sleep ya. Jangan, karena itu akan merusak hard disk kalian. Oke, yang keempat, begini ya. Yang keempat,
hindarkan menaruh sesuatu di dalam laptop kita, entah kertas, amplop atau apapun. Apalagi sampai naruh di situ gelas, jangan. Hindarkan itu. Yang kelima sekarang, hindarkan kalian menghidupkan, hindarkan kalian mematikan, hindarkan kalian mematikan secara langsung melalui tombol atau mematikan secara paksa. Jadi langkah yang bagus dalam mematikan adalah mematikan melalui shutdown di sistem. Oke. Yang keenam, hindarkan hidupkan komputer atau laptop kalian. Yang keenam, hindarkan kalian menghidupkan laptop kalian di atas sesuatu yang empuk, yang berbusa, yang sekiranya banyak memberi peluang untuk memasukkan debu ke dalam fan kalian atau membuat fan kalian tidak bekerja optimal. Oke. Yang ketujuh, hindarkan penggunaan software berat di laptop kalian, seperti halnya game-game berat lah ya, atau software berat yang dipasang di laptop kalian. Oke. 7 poin sudah aku jelaskan yang perlu kalian hindarkan ketika kalian mau laptop kalian awet. Ya, sampai di sini video ini kupaparin tip-triknya. Semoga video ini bawa manfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Ya, bersama aku Sofyan di channel My Don Sofyan TRK. Terima kasih dan bye-bye.